sore berbahagia ini. Selanjutnya yang saya hormati Pak Mitra, Pak Sekretaris, rekan seluruhnya, rekan dari pers dan juga rekan dari ARMD, rekan mediator yang turut berpartisipasi aktif pada kegiatan yang berbahagia ini. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Ustadz kita tadi, mengaku bukan Ustadz, padahal dia Ustadz. Oh iya, sorry, dibisikin saya, Eka belum dipanggil. Yang terhormat juga Ibu Eka beserta pasukannya, jajarannya maksudnya yang telah juga hadir, rekan semuanya, adik-adik semuanya, baik yang dalam kesempatan. Pertama sekali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah beri kita nikmat sehat, kita bisa melangkahkan kaki, memberikan makan, hadir pada majelis pada sore hari ini. Dan pula salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua, sudah disampaikan tadi preambulnya bahwa buka bersama ini dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang lahir pada hari ini. Jadi bukan saya aja, semua yang lahir pada hari ini juga banyak. Untuk kantor kita juga ada Ibu Windy, tapi Mbak Windy lari dia, mungkin ada acara keluarga sendiri. Dan juga banyak yang bareng Pak Prim hari ini juga, Pak Dahlan di Jakarta Barat juga pada hari ini yang saya tahu. Seperti itu, ya kita doakanlah mereka yang berulang tahun pada hari ini panjang umur, sehat selalu tentunya, bagi merayakan termasuk saya tentunya. Saya dilahirkan tahun 67, sekarang 2024, cukup panjang waktunya. Sebenarnya saya mengerti dengan hidup, mungkin umur 7 tahun ya, kalau masih di bawah itu kan belum paham. Kira-kira 50 tahun kita hidup. Dan yang saya rasakan dalam 20 tahun ini adalah kesia-siaan. Semakin lama, semakin tua, begitu rasa hidup itu apa? Sia-sia. Bagaimana tidak sia-sia? Kita lihat bahwasanya orang itu takut mati. Saya pada awalnya tidak takut mati, tapi kemarin ada gempanya saya lari juga. 3 kali kena gempa saya lari akhirnya. Padahal udahlah, paling mati juga kapanpun. Ya kan seperti itu manusia. Dan ada satu hal yang menarik pada ketakutan itu. Ada satu yang saya ingatkan bahwa pada saat sekarang manusia itu sahabatnya bukan lagi kawan, bukan lagi orang lain, tapi handphone. Orang yang lari itu pada semua meninggalkan barang-barangnya, tapi sampai di bawah semua pakai handphone. Luar biasa, pada pegangan dengan satu. Jadi teknologi pun membuat kita sampai melupakan persaudaraan, persahabatan. Saya sempat menolong beberapa yang jatuh, kan gawat itu, tapi dia jatuh, handphonenya nggak lepas, sampai bawah juga masih jalan. Jadi seperti itu. Nah, apa yang telah kita lakukan pada Ramadan kali ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa di Ramadan hari ini. Sebagai umat muslim pasti berharapkan ketemu dengan Ramadan berikutnya. Ya, kenapa? Karena memang Ramadan itu adalah bulan penuh maghfirah sebagai ampunan pada kita bersama. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bagi kaum muslim tentunya yang wajib berpuasa, yang beriman yang berpuasa. Kalau yang tidak beriman bukan tidak wajib untuk berpuasa. Untuk apa? Untuk mengharapkan ampunan, melakukan segala sesuatu, tidak hanya melakukan haus tentunya dengan segala hal-hal yang terkait. Dan jangan lupa pada akhir sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri nanti akan melaksanakan membayar zakat, baik zakat harta ataupun zakat fitrah, supaya menghapus segala dosa mereka. Bagi yang bisa berpuasa dengan sebelum berpuasa, maka datanglah pada dia hari yang fitri, Idul Fitri, fitrah, kembali bersih. Bagi yang tidak berpuasa yang mendapatkan masalah, para kerja termasuk seperti itu. Nah, lebih baik Bapak Ibu semua, ya yang berbahagia. Ini sudah cukup waktunya 8.58, masih 4 menit lagi. Saya tidak mau korupsi waktu karena mensegerakan berbuka itu adalah rukun daripada berpuasa. Jadi nanti ingatkan saya kalau lewat waktu. Saya kalau cerita 2 jam bisa, 3 jam juga boleh. Materi banyak, cuma lupa sekarang. Ya sudah banyak baca, akhirnya banyak lupa. Mendingan saya nggak baca tadi. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan bahwa terutama bagi rekan hakim, ya saya juga sebagai hakim dan rekan hakim, kita itu adalah makhluk yang sebetulnya beruntung dengan bekerja sebagai hakim ini.
Ingat, sebagai hakim artinya yang maha bijaksana. Karena kata Allah, 2/3 hakim masuk surga. Salah ya? Masuk neraka. 2/3 hakim masuk neraka. Apakah yang 1/3 masuk surga? Belum tentu. Ya, jadi akan melalui satu tahapan-tahapan seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita bisa melakukan kewajiban kita seperti itu? Karena ingat, yang pertama hancur nanti dari akhir zaman, kata Nabi adalah tali yang pertama hancur adalah hukum. Pada saat hukum sudah hancur, maka yang terakhir hancur adalah sholat. Kita yang sebagai penegak hukum juga akan semuanya ingatkan diri kita, lakukanlah pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Ada satu cerita, ahli gembok punya 2 murid. Ahli buka gembok maksudnya, tukang kunci kalau di Indonesia. Bagaimana tukang kunci itu sebagai ahli tukang kunci bisa menjadi penjahat ya? Ketika sedikit saja, contoh hal. Pada saat dia akan memberikan satu nilai utama daripada ilmunya, diujilah 2 murid terakhir. Dimasukkanlah kedua murid ini ke dalam satu kamar yang terpisah, satu kamar, disuruh masuk. Di dalam kamar itu ada peti yang terkunci. Coba kalian buka kuncinya dan lihat isinya. Berita seperti itu. Murid yang pertama ada kelas namanya Fadilah, keluar. Gimana ini selesai? Selesai Pak. Pak Guru, ini saya sudah bisa buka kuncinya dengan cepat. Apa yang kamu temukan di dalamnya? Suatu kain dan terikat. Di dalam kain itu adalah bagian yang mahal sekali. Seperti itu. Tersenyum aja gurunya. Ya sudah, terima kasih, kamu hebat. Keluar murid yang kedua, ditanya apa yang kamu lakukan? Saya tidak melihat apa-apa ya Pak Guru, karena saya hanya membuka kunci. Kan tugas saya tukang buka kunci, tukang gembok, bukan melihat isinya. Nah itulah batasan daripada pekerjaan kita. Kalau kita hanya tukang kunci, cukup sampai buka kunci, jangan melihat isinya. Karena pada situ kita sudah melanggar pada tata tertib dan tata kerja kita sendiri. Hal yang ingin saya sampaikan, bahwasanya sangat sedikit batasan antara kebenaran dan keadilan tugas kita. Memang hakim, saya lebih kepada hakim. Hakim itu mencari kebenaran yang hakiki yang mutlak, tapi hati-hati dalam melakukan hal tersebut. Kita berbuat baik, kita melakukan suatu perkara yang pahala, tapi kita sedikitnya sedikit itu menjadi dosa sebenarnya kita bertanggungjawabkan pada akhir zaman. Katanya juga nanti di 1+3 menit lagi akan melewati seluruh kita akan diuji amalan-amalannya melewati jembatan di tiang Siratal Mustaqim yang katanya lebih halus daripada selai rambut. Dan bagi rekan-rekan, bagi bapak-bapak ibu kaum muslimin yang berpuasa benar-benar berpuasa, ingat janji Allah akan melewati satu pintu namanya surga, namanya Al-Rayyan. Untuk siapa? Bagi orang-orang yang begitu sempurna puasanya akan melewati pintu surga Al-Rayyan tersebut. Manakala telah selesai semua orang yang puasa dengan sebenar puasa, maka pintu itu akan tertutup kembali. Tidak ada. Kita hanya bisa melihat dan kita harapkan pada akhir zaman, pada akhir nanti kita juga termasuk orang yang mendapat syafaat kepada Amin. Muhammad SAW. Demikian kalau saya salah, saya hari ini 23 tahun, semoga bisa mencapai usia maksimal bagi manusia. Kalau tidak sempurna lagi 63 tahun atau di atasnya lagi, tapi tidak ada tahu apakah besok, hari ini, lusa dan seterusnya. Yang bisa kita lakukan adalah selalu kita berbuat baik, selalu kita berusaha untuk membaktikan diri pada bangsa, negara dan